Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, hari ini kita akan belajar materi hudud. Materi hudud adalah materi kelas 11 semester 1. Yuk belajar bareng-bareng. Hudud itu apa sih? Pasti teman-teman belum tahu kan? Jadi, hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pencegahan atau pembatas dari dua hal. Sedangkan menurut istilah, hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Ruang lingkup hudud yang akan kita bahas pada materi kali ini ada 5. Yang pertama, zina. Yang kedua, minuman keras. Yang ketiga, qadzaf. Yang keempat, mencuri. Dan yang kelima, penyamun, perampok, dan perompak. Jaramul hudud. Jaramul hudud adalah berbagai tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman had. Macam-macam jaramul hudud ada 5. Yang pertama zina, yang kedua meminum khamar, yang ketiga qadzaf, yang keempat mencuri, dan yang terakhir merampok. Zina. Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa dasubhat dan disenangi menurut tabiatnya. Para ulama sudah menyepakati zina hukumnya haram. Hal ini sudah jelas tertuang dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dasar penetapan hukum zina ada 2. Yang pertama, adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil, dan yang kedua pengakuan dari pelaku itu sendiri. Macam-macam zina ada 2. Yang pertama, zina muhsan, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Dan yang kedua, zina ghairu muhsan, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Hukuman pengasingan menurut para ahli fikih. Ada menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan yang kedua, ada menurut Imam Abu Hanifah. Dan yang terakhir, ada menurut Imam Malik dan Imam Auza'i. Hikmah diharamkannya zina yang pertama, memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Yang keempat, memunculkan rasa kasih sayang. Qadzaf. Secara bahasa, qadzaf artinya melempar dengan menggunakan batu atau yang sejenis. Secara istilah, qadzaf artinya perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina. Hukum qadzaf adalah haram. Dijelaskan dalam Quran Surah An-Nur ayat 23. Had qadzaf bagi orang yang merdeka dicambuk sebanyak 80 kali, sedangkan bagi budak dicambuk sebanyak 40 kali. Syarat-syarat berlakunya had qadzaf. Yang pertama, tertuduh berzina adalah muhsan. Yang kedua, penuduh balik dan berakal. Yang ketiga, tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syara. Gugurnya had qadzaf jika terjadi 3 hal. Yang pertama, penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar-benar telah melakukannya. Yang kedua, li'an. Yang ketiga, tertuduh memaafkan. Hikmah dilarangnya qadzaf, menjaga kehormatan diri seorang di mata masyarakat. Yang kedua, agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Yang ketiga, agar si penuduh merasa jera dan sadar diri dari perbuatannya yang tidak terpuji. Meminum minuman keras. Secara bahasa artinya adalah penutup akal. Sedangkan secara istilah artinya adalah segala jenis minuman atau sejenisnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Hukum minuman keras adalah haram.
Hal itu sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Had minum khamar. Jumhur ulama telah berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman keras sebanyak 80 kali. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Abu Dawud dan ulama Zahiriyah berpendapat jumlah had minum khamar adalah 40 kali cambuk, tapi imam atau hakim boleh menambahkannya sampai 80 kali. Hikmah diharamkannya meminum khamar yang pertama, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit. Yang kedua, masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamar. Yang ketiga, menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah Ta'ala. Mencuri. Secara bahasa artinya mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan secara istilah artinya adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Had mencuri. Yang pertama adalah had mencuri yang dilakukan pertama kali adalah dipotong tangan kanannya. Jika ia melakukan kedua kali, dipotong kaki kirinya. Jika ia melakukan ketiga kali, dipotong tangan kirinya. Jika ia melakukan keempat kali, dipotong kaki kanannya. Dan jika ia melakukan kelima kali dan seterusnya, hukumannya adalah ditakzir dan dipenjara sampai menunjukkan tanda jera. Nisab barang yang dicuri. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi minimal barang curian adalah 10 dirham. Sedangkan menurut jumhur ulama, nisab barang curian adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Hikmah had bagi pencuri. Yang pertama, seseorang tidak mudah dengan begitu saja mengambil barang milik orang lain karena berakibat buruk bagi dirinya. Yang kedua, menghindarkan manusia dari sikap malas. Yang ketiga, membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Penyamun, perampok, dan perompak. Artinya adalah mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan pembunuhan. Perbedaan antara ketiga ini hanya terletak pada tempat kejadiannya. Kalau penyamun dan merampok itu terjadi di darat, sedangkan perompak terjadi di laut. Hukumnya adalah haram. Hal itu sudah dijelaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat 33, yang artinya, dan akhirat mereka para penyamun peroleh siksaan yang besar. Had perampok, penyamun, dan perompak ada 4. Perampok, penyamun, dan perompak yang bertobat. Jika ia atau mereka mengambil harta dan membunuh korbannya, hadnya adalah dihukum mati kemudian disalib. Jika ia atau mereka membunuh korbannya tetapi tidak mengambil hartanya, hadnya adalah dihukum mati. Jika ia atau mereka mengambil harta tetapi tidak membunuh, hadnya adalah dipotong tangan dan kakinya secara silang. Jika ia atau mereka tidak mengambil harta dan tidak membunuh, maka hadnya adalah dipenjarakan atau diasingkan. Hikmah diharamkannya adalah, pada prinsipnya, hikmah pengharaman merampok, menyamun, dan merompak sama dengan hikmah pengharaman mencuri. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. See you on next video.